dari semester 1 sudah bisa terlatih buat skripsi. Ini caranya. Waktu jadi mahasiswa baru, kamu seperti apa sih? Kalau saya yang ini. Coba diperhatikan. Ini dia beberapa pengalaman saya waktu saya jadi mahasiswa baru. Dibeginikan oleh kakak kelas. Ini dia. Tuh, coba lihat, ini dia. Tapi ingat, langsung cari jodoh di sana ya. Siapa tahu ada kakak kelas yang nyantol sama kamu. Oke, saya punya pengalaman bagaimana caranya sejak dari semester kecil jadi mahasiswa, kamu sudah terlatih untuk menyusun skripsi. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Pertama, cari tahu yang namanya PPKI. PPKI adalah Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Setiap kampus sudah punya yang namanya Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jangan kamu cari tahu nanti misalkan kamu kuliah di Undiksa, tapi kamu cari tahu Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang ada di Universitas Udayana. Walaupun sama-sama di Bali, pasti ada sedikit perbedaan tentang gaya selingkuh. Nah, kamu cari tahu itu yang paling penting dulu, karena itu akan menjadi bahan bacaan bagaimana cara-cara kamu untuk membuat yang namanya paper, makalah, proposal skripsi, bahkan sampai skripsi. Semua ada di sana. Isinya, langkah-langkahnya, tahapannya, itu kamu pelajari dengan sebaik-baiknya. Oke? Cari PPKI, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Yang kedua yang harus kamu cari tahu mahasiswa baru adalah informasi tentang PKM. PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa yang biasanya dituangkan dalam bentuk perlombaan karya tulis. Info tentang PKM ini bisa kamu cari nanti di kampus kamu, mungkin di pembantu rektor 3 biasanya menaungi kemahasiswaan. Nah, kamu bisa tanya-tanya di sana. Kalau mungkin di levelnya fakultas, kamu bisa cari tahu di wakil dekan 3 yang juga menaungi kemahasiswaan. Kamu tanya sebanyak-banyak tentang PKM di sana. Kalau sampai WD3 nggak tahu, itu kelewatan. Kamu cari tahu saja terus sampai ketemu info tentang PKM. Oke. Setelah kamu dapat info tentang program kreativitas mahasiswa atau PKM, jangan lupa kamu jangan taruh itu di catatan kamu nanti, tapi kamu ikuti perlombaannya atau kompetisinya. Ini penting. Kenapa kamu harus mengikuti yang namanya perlombaan karya tulis ilmiah yang disebut dengan PKM ini? Kamu secara tidak sadar akan melatih kemampuan kamu untuk menulis proposal skripsi, bahkan skripsi. Di mana muaranya PKM ini? PKM biasanya bermuara pada perlombaan yang disebut, waktu saya sih namanya PIMNAS ya, Pekan Ilmiah Nasional. Itu lumayan lama sih tahapannya sampai mengikuti yang namanya level PIMNAS atau Pekan Ilmiah Nasional. Nah, saya punya pengalaman dulu waktu tahun 2009 juga. Tentu saja tidak saya sendiri, ini saya lakukan dengan tim. Saya punya ketua tim namanya Kakak Adiana atau nama bekanya Jublag. Nah, itu mentor saya dulu waktu saya mengikuti perlombaan Pekan Kreativitas atau Pekan Ilmiah Nasional. Anggota juga teman saya Kadek Rian Suryanegara, orangnya yang ketiga ada teman saya namanya Yan Gelgel Bargendra. Itu adalah orang terganteng dulu di Undiksa. Coba kamu cari tahu, dia yang paling ganteng di Undiksa. Tahun 2009 saya dan teman-teman mengikuti Pekan Ilmiah Nasional itu di Jawa Timur, Universitas Brawijaya. Kebetulan waktu itu diselenggarakan di Brawijaya. Bersyukur sekali bisa lolos sampai ke level PIMNAS. Padahal karya tulis yang kita buat itu sangat sederhana. Ya, kalau masalah itu mungkin tidak saya sebutkan judulnya atau temanya tentang apa, tapi sangat sederhana. Kita ikuti bertahap dari fakultas, kemudian di tahap lembaga lolos, akhirnya juga diloloskan sampai ke level nasional. Sangat bersyukur sekali. Ini loh beberapa gambarnya waktu saya mengikuti PIMNAS bersama teman-teman saya.
Beli Jublak, Kadek Adiana, Kadek Rian Suryanegara, Rian, dan juga temen ya saya yang paling ganteng namanya Yan Gel Bargendra. You are my best friend. Yang keempat, berteman dengan baik dengan kakak kelas sejak semester kecil. Nah, ini sangat penting sekali. Kakak kelas biasanya akan membantu kamu, mengarahkan kamu bagaimana caranya kuliah, bagaimana caranya mengikuti perkuliahan, mengenal dosen dari kakak kelas, bagaimana tipe-tipe dosennya, itu juga bisa kamu dapatkan dari kakak kelas. Mungkin cara membuat tugas, banyak hal yang bisa kamu dapatkan ketika kamu berteman baik dengan kakak kelas. Bahkan dalam segala aktivitas kemahasiswaan, ya pada saat kamu masih semester 1, kakak kelas kamu akan mengarahkan dan membimbing kamu juga loh. Ya, berteman dengan kakak kelas selain berteman dengan teman seangkatan. Yang kelima, sering-sering konsultasi dengan PA atau pembimbing akademik. Pada saat kamu semester 1, kamu akan mendapatkan bagian yang namanya pembimbing akademik. Ini bukan kakak kelas kamu, tapi salah satu dosen di prodi atau jurusan kamu. Ini akan menjadi, atau beliau akan menjadi orang tua selama kamu kuliah. Jadi semua permasalahan akademik kamu, mulai dari menyusun SKS, konsultasi tugas kuliah, dan lain sebagainya, kamu bisa dengan pembimbing akademik ini. Tidak masalah, karena memang sudah menjadi kewajiban beliau untuk membimbing kamu sukses mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai kamu di wisuda. Oke? Jangan takut dengan dosen, dekati mereka, apalagi pembimbing akademik. Yang keenam, oke, kalau tadi kan dekat dengan kakak kelas. Yang keenam ini, kamu dekati temen yang menurut kamu jago dalam membuat karya tulis ilmiah. Bukan jago hanya membuat tugas saja ya, jago mengikuti karya tulis ilmiah. Kalau waktu saya, teman saya itu namanya Kadek Rian Suryanegara, Kak Adiana, Yan Gel Bargendra. Itu salah satu beberapa teman saya yang menurut saya jago mengikuti program kreativitas mahasiswa. Kita dekat, kita berteman, kita berkompetisi, kita berprestasi sama-sama. Sangat menyenangkan. Dekati teman kamu yang jago itu. Jangan dijauhi. Jangan jadikan teman yang menurut kamu jago itu sebagai pesaing yang harus kamu jauhi atau kamu saingi agar lebih unggul. Tidak, kamu bisa berkolaborasi. Karena sekarang zamannya berkolaborasi, hidup berdampingan. Ya. Kalau sudah hidup berdampingan, saling mengisi, saling membantu, pasti sukses. Kalau satu, coba sering-sering ke perpustakaan dan cari bahan bacaan yang namanya PKM yang sudah terpublish. Ada biasanya di rak tertentu itu isinya publish artikel atau artikel ilmiah mahasiswa yang namanya PKM. Itu kamu bisa baca dengan baik sambil latihan bagaimana caranya membuat PKM. Siapa tahu beberapa dari kamu atau salah satu dari kamu bisa mengikuti ajang bergengsi di level mahasiswa yang namanya Pekan Ilmiah Nasional. Saya kurang update info tentang itu, apakah sekarang masih yang namanya Pekan Ilmiah Nasional. Kalau masih, itu ajang yang sangat bergengsi. Sekali kamu bisa ikut itu, piagamnya akan seumur hidup kamu miliki. Saya punya piagamnya, ini dia. Nah, bagi kamu yang tertarik juga dengan tips-tips atau cara saya untuk menyusun skripsi, membuat skripsi, mungkin kamu bisa klik ini yang tanda seru di atas. Saya juga sudah lampirkan beberapa video di sini yang sangat menarik. Ini loh nih, yang di atas ini ada beberapa tips untuk menulis skripsi. Apa yang harus kamu lakukan sejak semester 5, semester 4 supaya nanti semester 8 bisa lancar skripsi. Selain itu juga ada langkah-langkah atau peristiwa yang kamu alami dari proposal skripsi hingga wisuda. Semua juga ada di sini. Kamu klik atau kamu buka saja channel saya, Alkaviana Channel. Di sana juga semua ada video-video tentang cara yang berkaitan dengan skripsi, informasi tentang skripsi. Kalau kamu tertarik dengan video ini, kamu bisa like video ini. Kalau kamu juga ingin mendapatkan informasi terupdate dari saya nanti tentang
informasi tentang skripsi, kamu bisa subscribe juga channel saya, Alkaviana Channel. Saya yakin dengan banyak informasi, dunia Anda, dunia karya Anda, cerita hidup Anda akan lebih bermanfaat. Selamat mengikuti perkuliahan adik-adik semester 1. Jangan pantang menyerah, perjalanan Anda baru dimulai. Semangat terus. Oke, sip.